Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manfaat dan peranan ruang lingkup dan sejarah psikologi pendidikan. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu definisi psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Psikologi secara istilah adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, sedangkan pendidikan adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi individu agar menjadi pribadi yang berilmu, terampil, dan berakhlak. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pembelajaran, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan psikologi pendidikan. Tujuan utama psikologi pendidikan adalah membantu menciptakan proses pendidikan yang lebih baik dan efektif dengan satu, menyediakan pemahaman tentang karakteristik peserta didik. Psikologi pendidikan membantu memahami aspek-aspek kepribadian, kognisi, emosi, motivasi, minat, dan kebutuhan peserta didik. Dengan pemahaman ini, guru bisa menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar siswa, visual, auditory, kinestetik. Orang tua bisa mendukung perkembangan anak secara optimal di rumah. Contoh, seorang anak dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah menyerap materi dengan praktik langsung dibanding hanya membaca buku. Nomor 2, membantu proses belajar, proses mengajar yang efektif. Psikologi pendidikan memberi panduan tentang metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesiapan mental siswa. Misalnya, anak SD lebih cocok dengan pembelajaran konkret dan bermain. Siswa SMA dapat mulai diajak berpikir abstrak dan kritis. Nomor 3, menyesuaikan bahan dan strategi ajar dengan tahapan perkembangan. Psikologi pendidikan menggunakan teori-teori perkembangan seperti teori Piaget, Erikson, dan lain sebagainya untuk memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan berpikir dan emosional peserta didik. Contoh, anak usia 7-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret menurut Piaget, sehingga pembelajaran harus melibatkan benda nyata atau contoh konkret. Nomor selanjutnya yaitu manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan banyak manfaat, diantaranya 1. Bagi guru, memahami perbedaan karakter dan gaya belajar siswa, menentukan metode pengajar yang tepat, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menangani masalah belajar dan perilaku. Nomor 2, bagi siswa bisa mengenali potensi dan kelemahan diri, menemukan cara belajar yang efektif, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, belajar lebih disiplin dan percaya diri. Nomor 3, bagi orang tua, menyesuaikan pola asuh dengan karakter anak, mendampingi proses belajar anak di rumah, mendeteksi masalah belajar sejak dini. Nomor 4, bagi sekolah itu keuntungannya yaitu merancang kurikulum sesuai tahap perkembangan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyusun evaluasi pembelajaran yang adil dan objektif. Terus selanjutnya, kedudukan dan hubungan psikologi pendidikan dengan ilmu lain. Psikologi pendidikan bersifat interdisipliner dan berkaitan erat dengan A. Yang pertama, psikologi umum.
psikologi pendidikan sangat bergantung pada teori-teori dasar dari psikologi umum seperti perkembangan kognitif, motivasi, emosi, perilaku kepribadian. Contoh, teori Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif anak digunakan untuk menentukan metode mengajar yang sesuai usia. Terus yang selanjutnya, ilmu pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bagian dari ilmu pendidikan. Ia membantu pendidikan dalam satu, menyusun strategi pembelajaran, merancang evaluasi belajar, menganalisis perkembangan peserta didik. Tanpa psikologi, pendidikan akan bersifat kaku dan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan siswa. Terus sosiologi, psikologi pendidikan juga berhubungan dengan sosiologi karena satu, siswa hidup dalam masyarakat sekolah. Nomor dua, lingkungan sosial mempengaruhi cara belajar, motivasi, dan kepribadian anak. Contoh, pergaulan dengan teman sebaya bisa mempengaruhi semangat belajar atau perilaku siswa. Terus yang terakhir, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan landasan nilai, arah, dan tujuan pendidik. Yang selanjutnya yaitu peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan berperan besar dalam satu, membantu guru memahami siswa secara menyeluruh. Setiap siswa memiliki satu kemampuan berbeda, cepat, kadang sedang, atau lambat. Latar belakang juga berbeda setiap siswa. Satu, terus gaya belajar juga tidak sama. Psikologi pendidikan membantu guru untuk mengenali karakter secara individual, menyesuaikan pendekatan dan metode mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus nomor dua, menjadi dasar ilmiah dalam menyusun strategi mengajar. Psikologi pendidikan memberikan landasan ilmiah untuk memilih metode pembelajaran secara ceramah, diskusi, praktik, atau proyek, menentukan cara penilaian yang adil dan objektif, menyusun kegiatan belajar yang aktif dan bermakna. Dengan begitu, guru tidak asal mengajar, tetapi memiliki dasar ilmiah dalam mengatur proses pembelajaran. Nomor tiga, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Psikologi pendidikan membantu guru memahami apa yang membuat siswa termotivasi, secara motivatif intrinsik atau ekstrinsik. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terus cara memuji dan memberi umpan balik yang membangun. Akibatnya siswa akan lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Terus yang selanjutnya, psikologi pendidikan sebagai strategi pembelajaran. Dalam praktiknya, psikologi pendidikan dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif seperti satu, teori behavioristik atau perilaku, menekankan pada pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon. Strategi menggunakan reward, penghargaan atau punishment, hukuman, untuk memperkuat atau melemahkan perilaku tertentu. Contoh, memberi pujian saat siswa menjawab dengan benar. Terus kedua, teori kognitif, menekankan proses berpikir, pemahaman, dan memecahkan masalah. Strateginya yaitu memberikan tantangan berpikir, peta konsep diskusi, dan pemodelan berpikir. Contoh, guru menuntun siswa untuk menganalisis sebab akibat dari suatu peristiwa. Terus yang selanjutnya ada teori konstruktivistik. Belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan sendiri dari pengalaman. Strateginya pembelajaran berbasis project based learning, eksplorasi, praktik langsung. Contoh, siswa membuat karya nyata dari materi yang dipelajari. Terus teori humanistik, menekankan pada pengembangan potensi dan keutuhan pribadi. Strateginya yaitu pendekatan personal, membangun hubungan positif, memberi ruang kebebasan pendapat. Contoh, guru mendengarkan pendapat siswa dengan penuh empati. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan.
Psikologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Psikologi menjelaskan bagaimana peserta didik belajar, berkembang, dan berperilaku di lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan berkontribusi besar dalam menyusun kurikulum, metode pengajar, teknik evaluasi, serta pengembangan strategi pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.